Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Aldi Gazi dari Prodi Administrasi Perkantoran dengan NIM 230460008. Di sini saya akan menjelaskan tentang providing skill yang ditugaskan oleh Bapak Angga. Oke, langsung saja ke PPT-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu proofreading sedikit-sedikit yang saya ketahui. Proofreading itu membaca ulang sebuah tulisan yang memiliki tujuan untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam teks tersebut. Singkatnya adalah membenarkan kata yang salah atau tidak sesuai dengan bahasa yang terdeteksi. Nanti saya akan kasih contohnya di Word ya, habis ini. Oke, lanjut ke Provider Max. Di sini saya akan kasih contoh paling tiga ini doang untuk provider max itu sendiri. Yang pertama ada capitalize. Capitalize itu adalah menggunakan huruf besar. Yang kedua close up. Close up itu merapatkan teks gitu. Nanti saya akan contohkan di Word. Yang ketiga ada delete. Delete itu ya pasti kalian udah tahu lah. Apa itu bahasa Indonesia delete? Ya benar sekali menghapus. Oke, lanjut. Nah, di sini ada proofreading step. Nah, ini saya akan jelaskan proofreading step itu sendiri. Oke, kita lanjut ke Word-nya. Nah, di sini terdapat ada kata yang di bawahnya ada merah-merahnya di sini. Nah, itu berarti kalimat yang salah. Gimana sih cara ngecek itu kalimat yang salah atau ada typo di kalimat tersebut? Oke, kita ke review ke ini yang sebelah sini, pojok kiri atas, kita pencet ABC spelling dan grammar itu. Kita pencet. Nah, ntar kita geser kameranya dulu. Set, mantap. Jadi gitu ya guys, kalian kalau mau ngecek typo atau kata yang salah ada di pojok kiri atas di menu review, opsi review. Oke, lanjut. Nah, kenapa ini bisa salah? Karena ini typo. Nah, ini ada typo word. Harusnya word menggunakan huruf D, tapi di sini menggunakan huruf T. Coba kita ganti menggunakan huruf D. Nah, jadi hilang yang di bawah merahnya itu pada kalimat tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada itu juga spasi. Harusnya di sini kalimat ini harusnya di spasi ya, jangan disambung kayak gini global warming gini. Kita spasi. Nah, dia akan hilang merah-merahnya. Ya, begitupun juga selanjutnya juga sama ini ada people harusnya tidak menggunakan huruf G. Kita hapus, hilang juga merah-merahnya. Nah, tinggal bot. Ini juga kita hapus. Maksudnya kita spasi, hilang juga merah-merah. Nah, gitu. Nah, gini, gini yang benar biru ini. Oke, saya akan mengasih contoh tentang tanda baca tentang proofreading skill itu sendiri. Nanti ini saya akan kirim PPT-nya jika kalian mau. Saya akan taruh di deskripsi link YouTube. Lanjut, tanda baca pada, nah, tanda proofreading skill itu sendiri. Oke, yang pertama ada tanda titik. Tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Nah, ini ada contohnya, saya kasih contoh juga. Saya suka makan nasi. Nah, itu kasih titik. Nah, ada contoh yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh Irwan S. titik Gatot. Itu George W. titik Bush. Saya punya teman juga yang sekelas pasti pada tahu. Itu ada absen pertama namanya A. titik Taufik Hidayat gitu. Namanya Ahmad Taufik. Ya, teman saya juga itu biasa main sama saya juga itu namanya dia ada titiknya di tengah-tengah. Gitu contohnya. Oke, lanjut. Ini dari 2 sampai 9 itu titik semua, jadi nanti saya kasih PPT-nya aja biar kalian yang baca sendiri. Lanjut ke tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya menjual baju. Nah, itu
dikomain, jangan disambung. Saya menjual baju, celana, dan topi. Itu kalian pakai koma, nggak usah disambung semuanya, nanti jelek jadinya. Contoh penggunaan yang salahnya juga, nah gini. Di sini di kepiting ini tidak ada koma. Tuh, cara tanda koma. Contoh yang kedua, tanda koma itu dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. Contohnya begini, saya bergabung dengan Wikipedia tetapi tidak aktif. Saya ambil contoh dari Google. Oke, lanjut. Dari slide 11 sampai 15 juga itu tanda koma. Kalian bisa baca sendiri, nanti saya akan kasih link PPT-nya di Google Drive. Nanti kalian bisa buka sendiri. Lanjut, yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Nah, ini contohnya, malam makin larut. Kalian pakai tanda titik koma. Kami belum selesai juga. Lanjutan dari kalimat ini, malam makin larut itu kalian harus menggunakan tanda titik koma. Ya, contoh yang kedua, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Nah, contohnya ini, ayah mengurus tanamannya di kebun. Nah, itu lanjutannya pakai tanda titik koma. Harus di awal ya, guys. Jangan di tengah-tengah atau di akhir tanda titik koma itu. Karena mengibaratkan sama dengan lah gitu. Oke, lanjut. Tanda titik dua. Nah, ini yang sebelumnya sama juga. Kayak kayak gini, kayak tanda titik koma. Oke, penjelasannya tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemeriaan. Contohnya, yang kita perlukan koma sekarang ialah barang-barang yang berikut. Nah, kita kasih kalau ada kata-kata berikut ini, berikut adalah contohnya, itu kita biasanya tanda titik dua. Rata-rata begitu. Kita kasih tanda titik dua di kalimat akhir kalau ada kayak gini, berikut adalah, itulah contohnya. Oke, lanjut yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, contohnya gini. Di sini kayak ada undangan gitu loh. Hari apa, Senin waktunya jam berapa, jam setengah dua mungkin. Biasanya kalau kondangan sore mungkin. Itulah. Oke, lanjut. Nah, ini ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Nah, contohnya begini. Kalau misal kalian nulis juga sama ya, nggak harus di Word atau di PPT gini. Kalian misal di penghujung buku atau tulisan yang kalian tulis itu, tapi tidak muat, nah, kalian kasih kata tanda hubung gini. Nah, gini contohnya, dia beli. Nah, kalian kasih setelah A, sebelum RU, baru kalian kasih tanda hubung. Jangan disambung gitu, nggak ada tanda hubungnya. Jadi nanti bingung dosen mengoreksinya. Oke, lanjut yang kedua, contoh yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata dan belakangnya, atau akhiran dengan bagian kata di depannya ada pergantian baris. Nah, contohnya gini, cara baru mengukur panas, nah, tidak dipenggal juga akhirannya, supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. Contohnya gini, menghargai pendapat, nggak boleh itu. Itu nanggung banget ya, nggak usah dipenggal. Menghargai, baru kalian kasih tanda hubung, nggak apa-apa itu. Kalau gini kan nggak enak. Kalau enggak kalian ini aja, mengnya aja, meng. Nah, baru kalian kasih tanda hubung, hargainya di belakangnya meng. Kalian kasih tanda hubung dulu, semisal itu nggak muat, jangan i-nya doang yang terpisah. Tuh, oke lanjut, lanjut. Tanda pisah, tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar di luar bangun kalimat. Nah, contohnya gini, kayak strip lah contohnya. Wikipedia Indonesia gitu. Nah, penjelasan yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Ya, contohnya gini, sama kayak sebelumnya, di tengah-tengah itu
tanda pisahnya kayak strip lah ibaratnya. Oke, lanjut penjelasan tanda elipsis. Tanda elipsis ini dinyatakan dengan menggunakan tiga titik untuk mengekspresikan jeda dan keheningan agak panjang dalam sebuah kalimat. Contohnya kalau kalian lagi marah di chat gitu loh, kalian kawan pasti titik-titik-titik gitu akhir kalimatnya. Oke, lanjut. Tanda tanya. Ah, pasti kalian sering mendengar tentang tanda tanya ini. Ditulis hanya pada akhir kalimat untuk menggambarkan kalimat pertanyaan sehingga pembaca akan mengerti intonasi kalimat tersebut. Ah, jika dilisankan atau diucapkan. Dengan demikian kalimat tanya dimengerti dan merasa pembaca atau pendengar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, contohnya ya sudah pasaran lah, kamu di mana gitu. Misalnya yang udah pacaran, kamu lagi apa? Kamu udah makan belum? Nah, gitu. Oke, lanjut bahas pacaran. Tanda seru. Nah, tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan ataupun rasa emosi yang kuat. Nah, saya sendiri menggunakan tanda seru ini misal kalau di chat itu kalau lagi marah doang sih kayaknya. Kalau lagi nyuruh ya biasa aja nggak usah pakai tanda seru. Kalau lagi marah biasanya saya pakai tanda seru di WA, di Instagram. Kalau lagi marah pakai tanda seru. Biasanya saya begitu. Ini atau rasa emosi yang kuat. Nah, ini menggambarkan saya banget. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut. Is, tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Nah, contohnya gini. Kayak ini kantor yang akan dibahas dalam RUPS. Nah, RUPS itu apa sih kepanjangannya? Nah, itu di dalam kurung. Kayak BUMN, RUPS, gitulah contohnya. ML, Mobile Legends kan. Bisa ditanda kurung juga. Oke, lanjut. Tanda kurung siku. Saya jarang menggunakan ini. Menggunakan tadi tanda kurung yang biasa doang. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Nah, contohnya gini. Oh, gini. Saya baru tahu. Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Oh, berarti di tengah-tengah itu. Tengah-tengah kalimat yang tengah kalian ini kasih tanda kurung siku. Seperti gitu. Oke, lanjut saja. Masih tidak tahu. Tanda petik. Tanda petik sendiri itu mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalkan ya, UD juga bisa. Ya, UD. Saya sering menemukan tanda petik di kalimat UD. UD 1945 lah, UD 145 atau lainnya lah. Saya belum siap, kata Mira tunggu sebentar. Nah, di sini harusnya kasih tanda petik. Nah, oh iya, salah. Arti dari UUD tersebut juga bisa kasih tanda petik. Saya sering menemukan di Google atau di lain-lain artikel, jurnal. Misalnya ada UUD, kita kasih tanda petik atau bunyi UUD tersebut yang dikasih tanda petik. Nah, lanjut. Ish. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal itu sendiri mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi ya, gitu. Tanda petik tunggal itu satu ini loh, yang kring-kring. Nah, kayak apa ya sambungan kata dari kata sebelumnya kayak sama-sama kring-kring itulah. Oke, lanjutnya ke 35 tanda garis miring. Nah, tanda garis miring ini digunakan untuk menyatakan atau biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Saya juga sering menggunakan tanda garis miring ini atau ya atau saya sebutnya atau tidak tanda garis miring. Nah, ini contohnya membuat atau melakukan gitu. Contohnya kamu jadi pergi nggak sih atau kamu nggak jadi pergi ya gitu coba. Sering saya gunakan. Oke, sampai sini saja mungkin. Mari kita budayakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar menggunakan proofreading skill.
Ya, siap. Oke, mungkin kali ini saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya izin pamit. Jangan lupa like and subscribe ya guys ya. Ya oke, saya izin mengundurkan diri. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.